Lahir pada 3 Januari 1976 di Medan, Sumatera Utara, Joko Anwar tumbuh besar dengan menonton film-film kungfu dan horor. Namun, lulus kuliah dari ITB, Joko harus melewati jalan berliku dengan menjadi wartawan di The Jakarta Post dan kritikus film sebelum akhirnya menyutradarai film pertamanya. Lulus dari ITB, aku ngelamar ke semua yang ada pada waktu itu, nggak ada yang terima. Terus aku berpikir gimana caranya supaya aku bisa dekat dengan dunia film ya. Aku berpikir kalau aku jadi wartawan mungkin aku bisa interview orang-orang film dan bisa somehow jual skrip aku, Johnny dan sebagainya gitu. Sejak itu, film yang disutradarai Joko Anwar seolah berbanding lurus dengan kualitas. Sejumlah filmnya sebut saja Janji Joni, Kala, Pintu Terlarang, A Copy of My Mind, Pengabdi Setan, Gundala, dan Perempuan Tanah Jahanam mencatatkan namanya di jajaran sineas terbaik Indonesia, khususnya untuk film horor. Tapi seperti yang aku bilang, banyak orang mengira bikin film horor itu gampang sehingga banyak orang asal bikin film horor asal. Dari situ dapat reputasi bahwa film horor itu adalah film second class. Actually, film yang membutuhkan craftsmanship yang tinggi. Film besutan terakhir Joko Anwar, Pengabdi Setan 2 Communion, yang mengakhiri masa tayang di bioskop awal September lalu mencatatkan jumlah penonton 6,3 juta lebih atau menjadi film terlaris kedua sepanjang 2022 di Indonesia. Lantas, proyek apa lagi yang akan dihadirkan Joko Anwar dari kursi sutradara? Next mungkin ya ada. Next genre yang belum pernah aku bikin sci-fi ya. Jadi satu project di LA, film LA project pertama aku dengan Village Roadshow. Hai, apa kabar sahabat Liputan 6? Inilah Bincang Liputan 6 dan kali ini menghadirkan seorang sineas yang telah berhasil mempertemukan antara aspek komersil maupun kualitas. Karena salah satu filmnya ditonton 4,2 juta, berhasil meraih 13 nominasi Piala Citra dan membawa pulang 7 diantaranya termasuk kategori khusus pemeran anak terbaik. Katanya sih memerankan atau mengarahkan aktor cilik itu nggak gampang. Dan inilah the one and only lewat film Pengabdi Setan 1 dan Pengabdi Setan Communion, Joko Anwar. Halo, hai. Semeringah ya, ini berarti senyum 6,3 juta penonton. Senyum ngantuk ini, nggak tidur-tidur. Iya loh, waktu bikin janji sama Bang Joko hanya punya satu waktu luang yaitu di tanggal 1 September. Jam segini. 15 hari gini, jam-jam coffee break luar biasa. Jam coffee break. Karena aku kan biasanya kalau bikin film itu juga memegang head of marketing, jadi kalau urusan marketing film tuh lebih ribet dari urusan syuting karena marketing kan kita hubungannya sama sentimen publik, jadi harus ngikutin terus, standby terus. Jadi bisa dibilang kerja 24 jam dan sekarang lagi masih dalam masa marketing promotion Pengabdi Setan 2, jadi ya memang harus dipantau banget gitu. Jadi ya gitu. Walaupun sekarang sambil ngerjain beberapa project juga. Oh, Anda benar-benar walaupun belum ditanya ya. Sekarang lagi memproduser, lagi ada project yang sedang jalan tuh satu. Series, terus yang lagi post production film itu 2, series itu 2, lagi develop 2 project. Jadi sekarang kira-kira ada 7-8 project yang sedang dijalankan bersamaan. Mohon maaf, liburan juga penting loh Bang. Ini mau libur nih. Oh baik, Bali, Lombok. Di set syuting. Oh. Sekali-kali kita juga perlu kali ya liburan di kantor, luar biasa. Iya nantilah, liburan nanti aja dulu, nanti kerja aja dulu. Ya? Iya masih. Oke, Bang, 6,3 juta ini sudah sesuai ekspektasi untuk sequel Pengabdi Setan ataukah belum? Kalau ekspektasi dari pencapaian teknis estetika itu udah ya, karena waktu kita mau bikin film Pengabdi Setan 2 ini janjinya, aku janji ke kru, janji ke pemain nggak akan melakukan sesuatu yang sama dari Pengabdi Setan 1 karena untuk mengulangkan mungkin gampang, tapi biasanya aku kerjasama sama orang-orang yang ketika aku ajak kerjasama mereka selalu nanya apalagi nih Bang challenge-nya gitu. Dari segi storytelling ada eksplorasi baru gitu, dan memang aku kan kalau bikin film nggak pernah mau ngikutin convention ya, jadi cara bertutur, cara berceritanya juga nggak ngikutin sesuatu yang mungkin jadi film crowd pleasing aja yang buat orang happy, senang, tapi juga challenging buat mereka juga in terms of
mengikuti ceritanya, memahami cerita. Jadi kalau dari segi itunya kayaknya kita udah sesuai ekspektasi. Terus kalau dari segi bisnis kan urusannya sama Pak Sudal Samtani ya. Baik. Tapi yang aku dengar dulu awalnya memang kita tidak expect angkanya bisa melewati angka yang pertama, karena biasanya sequel kan selalu di bawah yang pertama, tapi ini ternyata bisa melampaui angka yang pertama, 4,3 juta yang pertama, sekarang udah 6,3 juta, jadi udah jauh melampaui. Jadi menurut aku secara bisnis juga udah melampaui ekspektasi, jadi bersyukur karena dua-duanya dapat gitu. Oke, apa yang membuat Pengabdi Setan 2 ini bisa melampaui yang pertama? Karena dulu ada seorang sutradara yang bilang bahwa sequel itu biasanya minimal dapatnya ya 60% dari jumlah film sebelumnya udah bagus banget itu. Iya, iya. Dalam kacamata seorang Joko Anwar seperti Kalau apa? menurut aku yang pertama itu berhasil meletakkan fondasi yang baik untuk universe Pengabdi Setan ya. Katakanlah kalau misalnya kita mau ngomong soal ini film ada universe-nya gitu. Jadi pengenalan karakter yang dilakukan di Pengabdi Setan 1 itu membuat orang ingin mengetahui lebih lanjut kelanjutan dari ceritanya, kelanjutan dari nasib karakter-karakternya gitu. Dan di Pengabdi Setan 2 ini alhamdulillah kalau kita lihat juga responnya overwhelmingly positif. Kita juga ketika mau launching kita sadar bahwa film ini kan sebenarnya masih ada indie feel-nya, jadi bukan mainly mainstream film karena masih banyak pertanyaan, cara bertutur kita juga not entirely mengikuti cara bertutur seperti biasa film, apalagi film Indonesia gitu ya. Kalau mungkin di luar banyak film yang menyisakan banyak pertanyaan udah biasa, cuman kalau film Indonesia kan orang harus dijelaskan dan tuntas. Nah kalau di sini kan memang kita membiarkan ada beberapa elemen dari cerita yang diserahkan kepada penonton untuk memikirkan sendiri dan come up with their own conclusion. Dan walaupun demikian ternyata masih diterima dengan baik oleh publik, word of mouth-nya bagus. Jadi kita bersyukur banget sih karena berarti penonton Indonesia itu udah setingkat lebih tinggi ya dari segi menikmati film, membaca film. Jadi mereka nggak lagi minta untuk dicekoki dengan cerita yang dijelaskan sehingga jelas, tapi juga mereka sudah punya keinginan untuk bisa interaktif menikmati sebuah film. Kalau kita lihat sekarang di sosial media banyak teori-teori tentang cerita Pengabdi Setan dan itu menurut aku sesuatu yang menunjukkan bahwa mereka sudah lebih involved, lebih terlibat ke film. Jadi menikmati film bukan cuma ketika mereka menonton di bioskop, keluar dari bioskop selesai, tapi juga mereka lebih involved lagi, ingin terlibat di penceritaannya bahkan di luar bioskop. Itu sesuatu yang menurut aku luar biasa banget sih, menyenangkan, refreshing banget. Bang, sudah ada 8 film Indonesia yang tembus 1 juta penonton. Ya. 5 diantaranya horor. Ya, Emang horor itu dalam tanda kutip juru selamat ketika industri film mengalami paceklik, mati suri, wabah? Pertama memang kalau horor itu kan globally secara universal kan adalah genre yang paling jujur. Artinya kalau misalnya kita menonton film horor, kita masuk karena ingin diberikan sensasi menonton film horor ya, teriak-teriak, ketakutan, sama halnya ketika kita naik roller coaster masuk ke wahana yang ada di amusement park gitu. Dan karena sifatnya jujur ya, artinya dibuat untuk memberikan sensasi tersebut, jadi sangat gampang diakses oleh audiens dimanapun mereka berada gitu, tidak membutuhkan kerja otak yang sangat luar biasa melelahkan gitu. Walaupun eventually beberapa film kayak Pengabdi Setan 2 membutuhkan orang juga harus berpikir at the end of the film gitu. Tapi pada intinya film horor itu genre yang gampang untuk diakses dan genre yang sangat jujur gitu. Jadi dibuat untuk memberikan sensasi ketakutan di bioskop. Jadi secara universal memang genre horor adalah genre yang bisa diandalkan untuk bisa menarik penonton. Terutama ketika kita sudah melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh challenge kayak pandemi dan sebagainya, orang kepingin masuk ke bioskop, menikmati sensasi menonton di bioskop, makanya horor itu bisa diandalkan. Di Indonesia sendiri karena memang pertama selain tadi alasan yang aku bilang, genrenya jujur, universal, orang Indonesia kan sangat dekat dengan mysticism ya, jadi klinik, supernatural mereka sangat dekat. Kalau di negara maju mungkin kalau misalnya kita mengaku bisa melihat ada di sudut sana ada sosok yang sedang bersembunyi di balik pintu, mungkin dianggap orang gila. Tapi kalau di sini kan dianggap orang keren gitu ya. Orang pinter. Orang pinter, punya mata ketiga, cenayang dan sebagainya. Jadi
Karena dua hal tersebut memang genre-nya memang jujur dan gampang diakses. Yang kedua, orang Indonesia memang sangat dekat dengan bisnis dan supernatural. Itu yang membuat genre horor jadi genre yang sangat bisa diandalkan. Tapi ini terjadi mungkin hanya beberapa tahun belakangan ini ya. Previously horor sangat punya jaminan untuk bisa ditonton oleh banyak orang. Tapi kemudian ketika banyak sekali film horor yang nggak bagus, orang meninggalkan horor. Baru sekitar tahun 2016-2017 muncul beberapa film yang dibuat dengan storytelling lebih baik seperti Danur dan sebagainya. Orang juga jadi kayak oke, film horor ternyata bisa dibuat menjadi sesuatu yang memang bukan saja dibuat dengan secara murah dan cepat, tapi juga memang dipikirkan baik dari segi production value, direction, estetika dan sebagainya. Makanya ketika kita membuat Pengabdi Setan yang pertama tahun 2017, kita masukkan film tersebut untuk jadi benchmark atau standar paling bawah dari film horor Indonesia, karena kita sangat menghargai, aku personally sangat menghargai genre horor gitu, karena aku besar dengan film horor. Jadi ketika bikin film Pengabdi Setan kedua, janjinya adalah supaya tidak menjadi film yang di bawah dari Pengabdi Setan pertama gitu, dan kita percaya kita sudah melakukan itu. Bang, banyak film horor diproduksi, Ya. tapi tidak banyak yang bisa tembus ke tangga box office, apalagi dapat penghargaan. Menurut Bang Joko, apa sih yang salah dari horor Indonesia? Kebanyakan? Oh, apa yang salah? Apa yang salah ya? Salah. Sebenarnya ini bukan cuma masalah film horor ya, tapi nggak apa-apa kalau misalnya mau ngomong film horor. Banyak yang berpikir bahwa film horor itu adalah kayak sekoci, kayak lifeboat gitu. Dikala kita membutuhkan film yang pasti bisa mendatangkan penonton, orang berpikir bahwa ayo kita bikin film horor ya. Padahal film horor itu adalah menurut aku, walaupun genre-nya yang paling jujur, paling gampang diakses, tapi secara craftsmanship itu adalah genre yang membutuhkan craftsmanship yang sangat tinggi. Karena apa? Pertama, dari segi penceritaan, film horor itu memiliki penonton atau fans yang sudah memiliki knowledge yang sangat kuat tentang cara bertutur atau tropes, kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam sebuah film horor. Jadi ketika kita membuat film horor, kita harus lebih punya banyak pengetahuan tentang film horor dan lebih punya banyak pengetahuan tentang penonton film horor gitu. Dari segi bertuturnya kita bermain dengan ekspektasi penonton. Makanya ketika film Pengabdi Setan 2 misalnya, kadang-kadang ada kita setup adegan seram, ekspektasi orang akan sesuatu terjadi, kadang-kadang kita berikan, kadang-kadang nggak kita berikan. Ketika orang bakal terjadi sesuatu ini, ternyata enggak, berarti kita nggak boleh berpikir secara konvensional ketika menonton film Pengabdi Setan 2. Tapi ternyata nextnya kejadian apa yang mereka harapkan. Jadi kayak bermain dengan ekspektasi penonton itu dari segi bercerita, dari segi pembuatan, teknis dan estetikanya, karena melibatkan, kalau kita bikin satu adegan horor kan melibatkan koordinasi yang sangat luar biasa dari segala departemen ya, sinematografi, art direction, wardrobe, kostum, makeup, VFX dan sebagainya. Jadi sebagai director itu harus jadi konduktor atau dirijen yang sangat sangat detail banget dan sangat tepat sekali gitu. Jadi nggak bisa loose directionnya, jadi harus betul-betul bisa menggabungkan semua elemen membentuk satu adegan horor yang works gitu. Jadi dari segi penceritaan susah, dari segi staging, teknis dan estetikanya juga ribet. Dan kadang-kadang itu tidak disadari oleh pembuat film horor. Mereka mengira bahwa bikin horor yang penting tunjukkan aja setannya gitu, which is enggak seperti itu. Oke, Gitu. Bang, jujur-jujuran dong, pernah nggak nonton film horor Indonesia, terus setelah selesai nonton ngedumel sendiri, kampret gini doang filmnya, rugi gue 75.000 bayar tiket dan sebagainya. Kalau rugi nggak pernah, karena biasanya nonton film apapun aku selalu bisa belajar. Kalau aku lebih bisa belajar dari film yang gagal, aku nggak bilang film yang jelek, tapi film yang gagal ketimbang film yang bagus gitu. Karena kalau kita melihat film-film dari para maestro-maestro ya kan, kayak beberapa film kayak yang aku tato di badan aku, mereka membuat film dengan craftsmanship mereka, ciri khas mereka, karena mereka sudah melalui banyak hal dari mulai mereka lahir sampai mereka membuat filmnya. Untuk kita mengikuti itu susah karena kan kita nggak hidup di kehidupan mereka. Tapi belajar dari kesalahan atau kegagalan yang dibuat oleh sebuah film, termasuk film horor, itu bisa nanti kita gunakan untuk
membuat film kita. Jadi, ini mereka mencoba untuk mencapai, misalnya ada sebuah film horor, mereka ingin mencapai sebuah adegan horor tertentu, ternyata gagal. Nah, gagalnya karena ini nanti bisa kita pelajari untuk film aku selanjutnya. Jadi nextnya aku hindari gitu. Jadi kalau untuk ngedumel rugi 75.000 waktu sih enggak, karena pasti ada sesuatu yang bisa dipelajari. Tapi memang dulu lebih sering ya ketimbang sekarang. Kalau sekarang udah banyak film horor Indonesia yang dibuat dengan sangat serius gitu. Aku tuh setiap nonton film Indonesia yang bagus, dibuat dengan baik, nggak perlu luar biasa bagus, tapi kalau udah bagus aja itu aku udah seneng banget tuh, keluar langsung semangat bikin film horor, bikin film lagi gitu. Jadi sekarang tuh udah sering merasakan hal tersebut gitu, film Indonesia. Berarti kalau dulu kelemahannya apa? Asal gedumbrang-gedumbrang biar orang Kalau dulu kaget? asal bikin ya, belum banyak yang sadar bahwa film horor juga film, dan secara craftsmanship sebenarnya membutuhkan craftsmanship yang sangat tinggi gitu. Oke. Tadi sempat disinggung soal universe. Berapa persen peluang Pengabdi Setan akan punya jagat sinemanya sendiri? Kalau baik sequel maupun spin-off? Kalau Pengabdi Setan udah jelas dari yang pertama ya, ketika diakhiri dengan Batar dan Darmina yang nggak pernah muncul dari awal dan hanya muncul di ending dan tiba-tiba mereka nari, itu berarti membuka satu kemungkinan penceritaan yang lebih luas, dan ditegaskan lagi di film yang kedua, di Pengabdi Setan 2 Komunian. Dan kayaknya walaupun aku udah announce sebenarnya bahwa akan ada Pengabdi Setan 2, Pengabdi Setan Universe, tapi walaupun nggak di-announce kayaknya obvious ya bakal ada universe dari Pengabdi Setan. Dan it's gonna be very interesting, it's gonna be very exciting, dan sebenarnya ceritanya sendiri sudah aku siapkan sebelum aku membuat Pengabdi Setan yang pertama. Jadi aku approaching Rapi Films itu dari mulai tahun 2007-2008. Jadi kalau misalnya aku ketemu sama Pak Sunil, Pak Gop Samtani, aku selalu bilang mau bikin Pengabdi Setan remake nggak? Aku dong yang bikin gitu. Dan tentunya pada waktu itu mereka nggak percaya sama aku karena film yang aku bikin bukan film horor dan mostly film festival gitu. Film berat? Sebenarnya nggak berat. Tapi setelah aku teror, ketemu selalu aku minta. Anda bisa meneror juga ya ternyata ya? Bisa ditanya ke Pak Sunil Samtani dan Pak Gop Samtani, itu aku teror banget. Setiap ketemu selalu bilang, mau bikin Pengabdi Setan kapan? Aku dong mau gitu. Terus kalau misalnya aku ketemu sama temenku yang kerjasama dengan Rapi Films kayak Monty Tiwa gitu, tolong bilangin dong aku mau bikin Pengabdi Setan. Oke, aku sampein gitu. Terus sampai aku bikin iklan, aku bilang sama orang brandnya, boleh nggak aku bikin film pendek? Boleh bang, boleh nggak aku bikin film horor? Boleh. Itu aku bikin film horor kayak Jangan Kedip, Jenny. Itu kan cara aku untuk bikin portofolio supaya aku bisa ajuin ke Rapi Film untuk Pengabdi Setan gitu. Dan ketika aku ditanya sama wartawan, bang sekarang sibuk apa? Lagi sibuk ini nih, pengen banget aku bikin Pengabdi Setan tapi belum dapet gitu. Sindir tipis-tipis. Akhirnya setelah semua tempat selalu ada aku dan Pengabdi Setan, Pak Gop itu ngomong ke Pak Sunil, ini si Joko Anwar kenapa sih ngomongin Pengabdi Setan terus? Coba panggil deh sini, aku pengen denger gimana. I want to hear what he thinks. I want to hear his ideas gitu. Jadi akhirnya aku ketemu dan aku ditanya, kamu kalau misalnya mau dikasih Pengabdi Setan, pada waktu itu udah ada rencana untuk bikin remake Pengabdi Setan dengan sutradara lain ya, by the way. Inisial? Aku nggak bisa sebut. Japri ya? The usual names. Terus akhirnya aku kalau misalnya dikasih ke kamu mau bikin gimana? Oke, aku ceritain ceritanya. Aku kasih skenario beberapa hari kemudian dan akhirnya goal ya. Gitu. Berarti jadi kita itu, menunggu Pengabdi Setan 3 nih berarti. Yes. Terkonfirmasi ya? Atau spin-off-nya. Oke, baik. Pertanyaannya adalah apakah banyak yang selalu bertanya, dan aku sendiri juga sering nanya mungkin ke Bang Joko, apakah Pengabdi Setan 3 ini nantinya akan menghubungkan kita dengan versi keluarga Munarto di tahun 1980? Sebenarnya di Pengabdi Setan 2 itu sudah ada satu hint tadinya yang menggabungkan kedua entitas itu. Cuman dengan segala komplikasi yang ada di cerita Pengabdi Setan 2, kalau ditambah itu lagi orang bakal kayak what the hell is going on gitu. Jadi itu kita copot. Gitu. Mau dipasang di yang ketiga berarti? Mudah-mudahan. Ya. Nah, posisi Darmina banyak yang orang bingung. Ya. Versinya almarhum Sisworo Gautama Putra kan, dia tokoh sentral, pokoknya dia biang onar aja di rumah itu. Nah, kenapa di versinya Joko Anwar munculnya tipis-tipis dan bikin orang makin penasaran, ini orang mau ngapain ya nanti ya, ini orang mau ngapain? Karena Darmina itu adalah tokoh yang sangat
penting banget. Kalau misalnya diceritakan seadanya sayang gitu. Makanya kita persiapkan dulu pondasi ceritanya, baru kita ceritakan Darminah itu siapa dan sebenarnya apa gitu. Oke. Karena aku sangat cinta banget dengan Darminah, jadi nggak mau cuma ditampilkan hanya karena orang bilang Darminah dong gitu. Tapi ketika dia muncul orang bakal oh, dan yang bisa aku kasih tahu bahwa nanti di next entry, di entry ketiga dari Pengabdi Setan Jagat Penceritaan ini, semuanya akan clear what is this about gitu. Ini Pengabdi Setan ini tentang apa? Oke. Gitu. Baiklah. Syuting mulai tahun depan dong berarti? Enggak. Enggak. Joko Anwar gitu, kalau udah sukses bikin film dia akan melipir kemana dulu, Iyalah. baru lanjut sequel. Nggak usah buru-buru. Oke, baiklah kalau begitu. Aku boleh flashback sedikit. Seingatku Bang Joko adalah dulunya flashback dulu. Yes. Oke. Kita kembali ke tahun 2004 berarti. Yes. Di tahun itu kali pertama membuat naskah film kah atau langsung menyutradarai? 2004. Ah. Pertama kali aku bikin naskah film itu yang jadi ya. Waktu kuliah. Oke. Waktu kuliah itu aku ketika berumur 19 tahun ada satu naskah yang judulnya Selasa jam 3 sore. Oke. Terus ada apa tuh jam 3 sore? itu bagus ceritanya sebenarnya. Oke. Terus film kedua yang aku tulis Janji Joni itu tahun 98 ya. Oh, oke. Ketika aku nonton film The Devil's Own-nya Brad Pitt 2008 kalau ya. 1990 2008 kok 2008 sih? 98 dong. 98 tahun 98. Tahun 98 aku nonton Devil's Own, filmnya Brad Pitt sama Harrison Ford. Itu filmnya berhenti, nontonnya di Orion Theaters dulu di Bandung. Filmnya berhenti, aku nunggu 10 menit, 30 menit, akhirnya uangnya dikembalikan. Aku naik ke atas ruang proyektor, katanya yang bawa film kecelakaan. Makanya nggak ini kok, nggak tewas dan nggak luka berat gitu, nggak ditayang. Masih tema horor ya? Dan akhirnya aku tanya-tanya, emang kenapa bisa mereka bawa film nggak ada di sini? Karena kita sharing satu film itu di-share oleh 2-3 bioskop. Baru aku belajar tentang bagaimana sistem distribusi film dengan Cannes Film pada waktu itu, dan akhirnya aku menulis tentang Janji Joni. Jadi itu tahun 1998, terus untuk film yang aku tulis yang langsung diproduksi itu sebenarnya tahun 2002, Arisan. Okay. Arisan ya, 2001-2002 nulis film Arisan. Dengan Tehnia Dinata ya. Lalu di tahun 2004 menanglah. 2004 aku syuting Janji Joni, 2005 tayang Janji Joni yang pertama. Oke. Jadi kalau ditanya siapa sih orang yang paling berjasa dalam hidup Bang Joko Anwar yang dalam tanda kutip menjerumuskan Bang Joko Anwar ke industri film? Yang membuka pintu ke industri itu tentunya Tehnia Dinata dari Kalina Syara Film, terus ada Bunda Afi Syamara yang pada waktu itu juga produser dari Kalina Syara Film, kemudian Mbak Sekar Asmara yang memberikan aku job pertama kali sebagai Astrada. Aku belum pernah kerja di film sama sekali, tapi ketika bertemu pada saat itu Mbak Sekar langsung nanya, mau jadi assistant director saya nggak untuk film Biola Tak Berdawai. Oh, Ria Irawan sama Nicholas Saputra. Jadi 3 orang itu plus Yayang Senur yang pertama kali memberikan quote unquote memberikan job directing saya. Jadi aku ada film dulu judulnya Johnny Be Brave, film pendek, sebenarnya prequel dari Janji Joni yang main Alex Abad, yang tadinya akan disutradarai oleh Ibu Yayang Senur. Aku menulis skenarionya saja, tapi ketika Ibu Yayang baca skenarionya dibilang, kamu yang harus direct ini gitu. Jadi aku ngedirect film pendek itu yang juga diproduksi oleh Kalina Syara Film tahun 2003. Nah. Sebelumnya kan Bang Joko Anwar kalau nggak salah wartawan ya? Wartawan, yes. Sama lu kan? Para wartawan. Wartawan. Ini waktunya Anda bersemangat. Bersinar. Waktunya Anda untuk bersinar seperti rambut wayan. Bersinarlah seperti rambut wayan. Kibas-kibas dulu. Bang Joko, dari wartawan ke film, nyebrangnya jauh nggak? Sebenarnya aku kan dari awal kan memang mau jadi sineas ya, dari mulai kecil mau jadi sineas. Dari pertama kali
nonton film di bioskop itu aku umur 5 tahun udah jalan sendiri 45 menit nonton film di bioskop. Kalau misalnya bisa masuk ke bioskop beli tiket ya beli tiket. Dulu ada namanya remaja teater. Matinee show jam 9 pagi, jam 11 pagi hari Minggu itu cuma Rp100 bayarnya. Kalau misalnya tahun berapa ya itu? 2002 deh. Cuman kalau misalnya nggak ada duit, kebetulan zaman dulu kan nggak ada AC, cuman ada kipas angin, jadi ada lubang ventilasi. Itu kalau misalnya ngintip dari luar itu bisa dapat 3/4 layar. Jadi either aku nonton dari luar atau ya kayak film banget masa kecil itu gitu. Terus kepingin bikin film, ya setelah tahu film itu ada pembuatnya, pingin bikin film. Kemudian dari aku SMP itu udah, karena bikin film nggak bisa kayak sekarang ya, bisa pakai kamera dari handphone. Jadi dulu itu larinya ke bikin teater dulu. Dari SMP aku udah bikin teater jadi sutradara, walaupun belajar nulisnya dari pergi ke perpustakaan, terus ngelihat gimana sih cara nulis drama gitu. Niru itu aku sudah mengadaptasi beberapa play-nya Shakespeare. Terus kayak aku pernah bikin The Merchant of Venice zaman dulu SMP gitu. Terus SMA juga bikin play, kemudian lulus dari SMA aku pengen masuk ke sekolah film, cuman ada satu dulu. Dan ternyata setelah dicari tahu biayanya besar, dan kebetulan pada waktu itu kan keluarga aku nggak sanggup untuk membiayai sekolah film gitu. Bapakku cuman karyawan di sebuah bengkel Gerindra. Terus ibuku cuman jualan kain di pasar kayak Maya Permata Jahanam. Itu karakter ibuku by the way di Permata Jahanam yang si Tara Basro berjualan kain tuh, ibuku selalu ansur-ansur mengkreditkan kain yang setiap minggu narik cicil. Aku selalu ikut kalau misalnya narik uangnya. Jadi ketika mau masuk sekolah film pada waktu itu nggak ada uangnya, akhirnya aku cari tahu ternyata di ITB itu ada kegiatan mahasiswa, Liga Film Mahasiswa, di mana lo bisa belajar kamera, bikin film pendek. Akhirnya aku masuk ITB karena kepingin masuk unit kegiatan mahasiswa tersebut. Tapi ternyata ketika masuk nggak keterima. Akhirnya cepet-cepet lulus. Akhirnya lulus dari ITB, aku ngelamar ke semua pihak yang ada pada waktu itu, nggak ada yang terima. Terus aku berpikir gimana caranya supaya aku bisa dekat dengan dunia film ya. Aku berpikir kalau aku jadi wartawan mungkin aku bisa interview orang-orang film dan bisa somehow jual skrip aku, Joni dan sebagainya gitu. Jadi akhirnya aku jadi wartawan di Jakarta Post, dan ternyata nggak sembarangan kita bisa nulis apapun yang kita mau. Aku baru tahu itu. Aku kira kalau kita wartawan kita bisa nulis apa aja. Ternyata ada assignment ke desk apa, ekonomi, dan pada waktu itu aku di-assign ke desk Mabes Polri yang pertama, kemudian Polda Metro Jaya, kriminal. Jadi setiap hari jam 7 dan udah nongkrong di Polda Metro Jaya, terus nanya ke Bapak Bapak apa? PR apa sih, public relation itu apa sih namanya? Humas. Terus nanya, Pak ada yang dirampok nggak hari ini Pak? Ada yang dibunuh nggak Pak? Gitu. Terus jadi berita, dan akhirnya aku yang paling striking itu adalah ketika 5 orang dibakar di Kampung Rambutan karena diteriakin maling. Dan itu jadi basic cerita skenario aku Kala yang dibuka dengan seperti itu kan. Dengan Pak Manoj ya waktu itu. Pak Manoj Manoj Punjabi. Terus akhirnya karena aku mencoba untuk jadi wartawan ternyata nggak gampang, akhirnya aku nulis resensi film, review film. Pada waktu itu aku voluntarily aja ngomong ke editor aku, Pak saya mau nulis review film ya. Review film yang pertama aku review itu adalah Crouching Tiger, Hidden Dragon. Dan kebetulan pada waktu itu kan tayang di Asia dulu, tayang di Indonesia dulu, aku bikin. Dan ketika aku bikin reviewnya, editor aku suka dan dia bilang, kok kamu bisa nulis review film? Ya Pak, saya suka banget film dan saya mau masuk Jakarta Post, sebenarnya mau jadi wartawan film. Ya udah, kamu saya kasih kolom. Akhirnya aku dikasih kolom selama beberapa tahun pada waktu itu, bahkan ketika aku keluar. Dan karena aku sering nulis tentang film Indonesia, aku dibenci sama orang film. Jadinya nggak jadi masuk film karena lebih susah. Tapi ya akhirnya ketemu dengan beberapa orang yang kayak Tehnia, Bunda Afi, Mbak Sekar, dan Bunda Yayang, dan akhirnya masuk film itu. Dan aku berhenti jadi ketika aku mulai bikin film, aku berhenti jadi kritikus film.
Oke, Bang Joko, katanya tadi ada beberapa sinias yang kemudian benci sama Bang Joko gara-gara mereview film. Nah, sekarang Anda terjun dan menjadi bagian dari industri. Sempet nggak ketemu dengan orang-orang yang dulu sempet gini? Sekarang udah temenan. Oh, udah temenan. Mungkin kan udah lewat hari lebaran ya, udah minal aizin wal faizin. Udah temenan. Tapi ya ini pengalaman, maksudnya sekarang kayak misalnya kan dulu juga sebenarnya aku mengkritik kan nggak personal ya, maksudnya nggak nothing personal about it. Aku bukannya nggak suka sama orangnya karena ya memang nonton filmnya dan pada waktu itu masih muda, jadi bereaksi lebih dari yang seharusnya terhadap nonton film gitu. Film adalah sesuatu yang penting banget buat aku. Jadi ketika nonton film yang mengecewakan mungkin reaksinya berlebihan. Jadi sekarang kalau misalnya aku ketemu sama orang atau membaca reaksi orang yang marah-marah soal film aku apa segala macam, aku bisa paham aja karena aku juga dulu kayak gitu. Jadi kalau misalnya sampai ada orang yang maki-maki, bahkan ada orang yang selalu nge-bash regularly dan walaupun nggak ngikut, tapi kan kok ini orang yang sama. Tapi ya sekarang ya, oh iya aku juga dulu kayak gitu. Jadi ya beberapa tahun lagi pasti ketika mereka membaca tweet mereka juga akan merasa being silly gitu. Karena aku kalau ngelihat tweet aku tahun 2010, 2011 beberapa tahun lalu kayak gini banget sih Jok, come on gitu, sama aja. Jadi ya udah. Ingat nggak terakhir kali mereview film apa sebelum pamitan dan kemudian menjadi bagian dari industri film itu sendiri? Apa ya? Yang aku ingat tuh beberapa film Indonesia apa film bebas. Film apa ya? Banyak banget dulu aku tuh satu minggu itu mereview 5 film. 5 film. Jadi 3 film baru, 2 film dari minggu sebelumnya gitu. Jadi kalau zaman dulu kan wartawan nonton filmnya gratis ya, setiap hari Rabu kalau nggak salah pagi-pagi sama Mbak Reni Masardi. Sekarang masih, jangan sedih. Oh sekarang masih? Oh Mbak Reni, terima kasih banyak sudah memberikan saya asupan film zaman dahulu gratis setiap hari Rabu. Dulu bisa di Blok M, Setiabudi. Iya, itu seru banget. Terus jadi wartawan nonton film gratis, terus mereview film, ya itu kerjaan dulu itu. Jadi banyak sih film ya. Yang aku ingat mungkin beberapa film yang terakhir itu salah satunya, kalau nggak salah, oh nggak nih film lama, nggak inget. Oke, baiklah. Nah, ada nggak sih sinias luar negeri yang menginspirasi atau mungkin pengaruhnya kerasa banget dalam karyanya seorang Joko Anwar? Oh banyak, terutama film-film horor yang aku bikin tuh biasanya selalu penghormatan terhadap sinias-sinias yang sangat bermakna karya buat aku. Kayak di Pengabdi Setan 2 itu ada beberapa influences, beberapa diantaranya ada film Don't Look Now. Itu filmnya Nicholas Roeg tahun 70-an, 74. Kemudian ada sineas yang bahkan soundnya juga aku minta izin untuk aku cantumkan di film Pengabdi Setan 2, namanya Ruggero Deodato, film Raiders from Atlantis atau Atlantis Inferno. Beberapa film dari Lucio Fulci itu aku ambil shotnya bahkan kayak inspirasiku dari situ gitu. Jadi ada beberapa film yang sangat mempengaruhi. Jadi selain nama-nama itu yang selalu mempengaruhi, aku punya filmmaker favorit sebenarnya di dunia. Kalau yang modern yang sekarang itu ada Paul Thomas Anderson. Kalau yang lama itu ada William Friedkin yang bikin Sorcerer, terus The Exorcist. The Exorcist yang tahun 73 itu. 74 ya. Meriang nontonnya ya. Ya begitu. Bang, ada nggak film Indonesia horor klasik favorit? Aku sempat lihat di Twitter. Ada beberapa. Suka Bayi Ajaib. Suka beberapa film horor Indonesia klasik ya. Ada Bayi Ajaib, ada Dikejar Dosa tahun 74, dan Dikejar Dosa itu salah satu film horor yang powerful banget walaupun nggak ada supernatural horror, basically it's psychological ya. Jadi tahun 70-an itu sebenarnya banyak film horor Indonesia yang psychological, bukan supernatural, kayak seperti yang aku bilang Dikejar Dosa, Nafsu Serakah, Nafsu Gila, they all psychological dan sampai sekarang aku masih nonton. Dan Susana di situ bagus banget. betul. Nggak perlu jadi sundel bolong, dia udah fatal banget di situ dia. Iya, iya. Remake? Yuk. Remake nanti dulu deh. Oke. Nah, banyak yang mengatakan juga bahwa film horor, selama film horor itu masih laris, berarti kayaknya selera masyarakat kita perlu dinaikin deh. Setuju nggak Bang Joko dengan asumsi seperti itu? Film horor enggak, film horor tuh sekarang udah first class. Film horor bahkan dari kayak ketika Exorcist jadi film
Oscar gitu kan udah. Jadi membuktikan bahwa sebenarnya film ya film aja, regardless the genre. Nggak perlu dikotak-kotakan ya sebenarnya ya? Enggak. Tapi seperti yang aku bilang, banyak orang mengira bikin film horor itu gampang, sehingga banyak orang asal bikin film horor asal. Dari situ dapat reputasi bahwa film horor itu adalah film second class. Actually, filmnya yang membutuhkan craftsmanship yang tinggi, film horor. Permontana Jahanam juga jadi film terbaik, film horor, FFI. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya. Film drama juga banyak yang nggak oke. Film komedi juga banyak yang jadi sama aja sih. Ada rencana nggak sih untuk kembali ke genre semacam Janji Joni? Aku dalam waktu dekat? Nggak pernah membatasi next, mungkin ya ada. Dan next genre yang belum pernah aku bikin sci-fi ya. Jadi satu project di LA, film LA project pertama aku dengan Village Roadshow. Nah, itu production company yang produksi film-film kayak Matrix gitu akan kerja bareng aku untuk science fiction, film science fiction. Ya. Ceritanya gimana Bang? Bisa dikontak Nggak sama bisa. studio raksasa? Oh, ceritanya. Ceritanya Ya sebenarnya aku kan sudah masuk ke agency CAA itu udah lama. Jadi aku udah lama punya agent di LA dan sebenarnya dapat tawaran bikin film itu dari tahun 2012. Meeting-meeting ke sana juga sering, tapi aku belum pernah nemuin project yang aku suka gitu. Karena aku nggak mau menerima project dari LA, dari Hollywood hanya karena itu project Hollywood gitu. Karena nanti dipasang di poster film anak bangsa di Hollywood gitu loh. males banget. Mau bikin film di Hollywood, Cipete Wood itu sebenarnya sama aja. Jatinangor. As long, aku sekarang di Cipete kan bikin film di Cipete. Maksudnya bikin film di Cipete kita punya creative freedom, bisa mengekspresikan apa yang kita ekspresikan, punya keleluasan untuk membuat film seperti yang kita mau. Itu udah luar biasa. Itu privilege yang sangat luar biasa. Kalau syuting di Hollywood misalnya itu kan akan harus mengikuti sistem mereka gitu. Jadi dari tahun 2012 dapat tawaran banyak sekali dan beberapa dari film-film tersebut udah jadi film akhirnya gitu, dan ketika nonton tuh kan bener kan aku nolak karena kurang Itu nggak jadi gue gitu. ada juga yang bagus sih, kenapa nggak aku ambil ya gitu, cuman Apa tuh yang bagus? janganlah tambah nyesel. Berarti tetap Japri ya nanti ya. Tapi ya ketika ada satu film ini yang betul-betul yang wow gitu, oke, let's do it gitu. Dan sebenarnya keputusan aku untuk syuting di luar itu untuk pengen tahu aja gimana mereka syuting film, dan kalau misalnya ada pelajaran yang bisa aku ambil dan bisa aku praktekkan di Indonesia, aku bisa share ke teman-teman, akan sangat berguna banget gitu. Itu sih yang paling jadi pertimbangan mau syuting di luar. Tapi kalau syuting di Hollywood, aduh udah please deh, enggak lah sih, enggak, bukan sesuatu yang dicari dan bukan sesuatu yang harus dikejar juga, karena come on, bikin film di mana aja. Progresnya udah berapa persen? Sudah sampai tahap apa? Belum bisa di announce, NDA. Baik. Nah, banyak aktor atau aktris yang kayaknya mereka tuh bangga banget ketika gue direkrut Joko Anwar buat filmnya gitu. Nah, Enggak. Coba sekarang dijelaskan pada khalayak ramai, sebenarnya ada syarat-syarat khusus nggak sih supaya aktor atau aktris bisa diterima main filmnya Joko Anwar? Enggak, sebenarnya nggak ada yang kayak gitu ya, maksudnya nggak biasa aja. Artinya kalau aku bikin film pastinya kan proses audisi, proses casting. Yang namanya orang-orang yang selalu main film aku kayak Tara Basro, Marissa Anita, Asmara Abigail, Aryo Bayu, mereka semua casting kalau mau bikin mau main film lagi, mereka casting gitu. Casting lagi? Casting lagi. Oh, kirain karena wah kemarin udah cocok, udahlah tinggal apa aja. Enggak juga ya ternyata. Enggak, casting. Dan mereka juga harus bersaing dengan para kandidat lain. Cuman kalau ditanya biasanya aku nyaman bekerja sama dengan kru atau cast yang seperti apa, pemain gitu ya. Pertama tentunya ya kalau dari segi skill ya sudah harus bagus lah, karena juga bekerja secara profesional. Cuman satu hal lagi yang paling penting, aku sangat suka bekerja dengan orang-orang yang humble gitu. Karena aku percaya misalnya apalagi aktor ya, aktris tuh kalau misalnya masuk ke sebuah karakter, mereka tuh harus bisa melihat kehidupan orang lain dari point of view yang berbeda dari yang mereka punya. Bahasa Inggrisnya get into someone else's shoes gitu. Jadi kalau misalnya orang yang nggak humble, orang yang diva, mementingkan diri sendiri, itu biasanya berpikir bahwa dunia ini berputar di sekeliling mereka.
karena mereka mengira yang paling penting di dunia ini adalah mereka akan sulit menempatkan diri mereka di kacamata atau sepatu orang lain gitu. Jadi untuk masuk ke karakter orang lain membutuhkan yang namanya kemampuan untuk jadi perseptif gitu, bisa memandang kehidupan dari kacamata orang lain, dan itu hanya bisa dimiliki kalau orang tersebut itu humble. Oke. Jadi kalau ada artis panggilan jam 10, datang jam 15 itu nggak mungkin direkrut sama Joko Anwar ya? Nggak akan tolong dicatat para artis ya. Menyusahkan semua orang. Oke, baik. Gitu. Seru ya Bang ya, romantika di lokasi syuting kadang-kadang. Biasanya aku juga kalau merekrut kru pemain itu kan nggak cuma casting. Bahkan ketika casting juga aku nggak akan pernah tuh memberikan ini skrip baca, nggak pernah. Bisa ditanya. Aku akan interview. Jadi ngobrol dulu. Kayak sekarang ini kita ngobrol, terus kalaupun mau ngobrol di kantor atau kalau misalnya ngopi gitu. Terus aku pengen tahu bagaimana point of view dia tentang suatu isu yang mungkin ada dalam film tersebut, atau point of view dia tentang hidup, dunia dan sebagainya. Terus pengen tahu apakah orangnya ya itu punya humility apa enggak gitu. Kemudian kalau misalnya udah when it comes to melihat kemampuan dia acting, aku nggak memberikan skrip, tapi biasanya aku memberikan karakter. Jadi aku jelaskan karakternya siapa, karakter yang mereka akan mainkan itu seperti apa, besarnya seperti apa, lahir di mana segala macam. Kemudian aku akan memberikan situasi. Misalnya aku mau casting Wayan, aku akan memberikan karakter Wayan sebagai seorang guru yang sudah bekerja selama 17 tahun dan dalam tiap bulan hanya menerima gaji yang hanya cukup sampai dengan tanggal 10. Misalnya gitu. Terus aku akan jadi seseorang dari departemen yang terkait pekerjaan Wayan yang akan mengajak Wayan untuk korupsi misalnya. Aku akan melihat respon Wayan sebagai aktor apakah cepat, natural dan sebagainya, dan pemahaman Wayan tentang manusia dan kehidupan itu seperti apa. Jadi aku akan bertanya seolah-olah aku adalah orang yang mencoba untuk membuat Wayan ikut ke skema korupsi ini. Nanti Wayan sesuai dengan karakter sudah aku berikan bagaimana responsnya gitu. Setelah itu, oke, berarti orang ini punya kecerdasan, kemampuan acting, pandangan terhadap dunia dan manusia yang bagus, dan akhirnya biasanya aku rekrut seperti itu. Gitu. Pernah nggak sih Bang syuting terus ternyata di tengah jalan, ternyata orang ini ribet ya? Gitu. Nggak pernah. Karena sebelum memutuskan kerjasama banyak sekali yang sudah dilewati. Bahkan orang-orang yang sudah aku kenal dan sudah pernah bekerja sama untuk mengikuti project yang baru, aku nggak akan langsung kayak misalnya, ada film ikut ya, casting ya, nggak. Pasti aku akan presentasi dulu, nggak, aku presentasi. Bisa ditanya tuh, aku akan presentasi. Makanya setiap casting, audisi aku lakuin sendiri, walaupun ada talent coordinator atau casting person, tapi aku biasa ketemu sendiri. Aku ajak ketemu dan aku jelasin latar belakang project ini, kenapa dibuat, kenapa aku dan orang-orang yang ada di Kamensi Pictures, aku sekarang ingin membuat project ini, dan akan aku jelaskan ceritanya secara detail. Setelah ceritanya aku ceritakan, aku akan bilang bahwa ada satu opportunity karakter yang aku ingin dan aku percaya kamu bisa memerankan dengan sangat baik. Karakternya adalah ini, aku jelasin. Setelah itu aku tanya, what do you think about the project dan what do you think about the character? Kalau misalnya mereka very interested, this is good, let's do it, aku mau dengar lebih lanjut. Oke, tapi kalau mereka bilang kayaknya gue belum cocok deh untuk main kayak gini, ya udah nggak apa-apa. Oke, gitu. Baik. Apakah seorang Joko Anwar pernah ditolak aktor atau aktris? Pernah nggak ya? Kayaknya menarik ya kalau sampai ditolak, kita bisa gali lagi. Ayo, pernah nggak? Nggak tahu ya, lupa aku. Pernah kali ya, lupa. Semua jawabannya nggak enak ya. Berarti japri lagi nanti, tenang. Sebenarnya kalau ditolak as in nggak mau gitu, enggak. Tapi kalau misalnya budgetnya nggak masuk, jadwalnya bentrok, itu biasa ya. Oke. Ya. Tapi kalau aktor kelas A kan denger-denger bisa 750 juta ya. Apanya?
Honornya Berapa? 750. Oh ya? Oh, wow. Ada yang satu juga sekarang, Bang. Mahal ya. Aku jadi aktor aja deh. Kelas E. Dia juga aktor loh. Sebagai produsernya Ibu Mawarni Suwono di Iya, tahun 2017. Saya aktor. Bang, Ya. yang pertama 4,2, yang kedua 6,3. Bonus buat apa tuh? Bonus. Aku nggak nanya dapat apa enggak, pasti dapat lah. Bonus benerin rumah yang bocor. Baik. Soalnya ada rembesan kayak selang rumahku tuh pipanya kerannya bocor dan itu di tengah-tengah, jadi harus dibongkar semuanya satu dinding, jadi masih butuh biaya. Oh, baik. Produser yang mau merekrut untuk renovasi rumah Joko boleh loh dengan proyek-proyek yang seru ya. Terus ban motor udah lama nggak diganti, udah kayak 3 tahun udah tipis, mungkin ganti ban motor. Udah mulai gundul ya pemirsa. Ban motor. Ban masih oke kan Mas? Masih oke ya? Ban motor, iya. Bahaya soalnya kalau nggak diganti. Baik. Bang, dari era Janji Joni sampai Pengabdi Setan Komunian, ada nggak film yang memang oke ini achievement gue yang paling tinggi sih, nggak bakal gue lupain? Alhamdulillah, film terakhir aku adalah achievement yang paling kompleks biasanya. Jadi dari bikin Janji Joni, kemudian bikin Kala, Pintu Larang, Modus Anomaly dan sebagainya, selalu kayak setelah bikin ini, bikin apa lagi yang... Karena gini, aku dan beberapa teman di produksi yang biasa sama, kayak misalnya aku biasa kerjasama sama Ical Tanjung, Tia Hasibuan, Rivina Yulieta, dan beberapa teman-teman kayak Agung dan Ratama, Bemi Gusti, Tony Merle, itu kayak yang udah biasa sama aku tuh, including kayak Wardrobe, Monica Pasca gitu, kayak kita itu kalau mau bikin project butuh waktu, misalnya kita mau bikin ini yuk, apa yang mau kita bikin ini. Oke, kita syutingnya itu nggak bisa langsung, tapi paling nggak tunggu waktu setahun. Itu yang kita lakukan, belajar. Jadi kita ngulik, jadi belajar dari segi teknis, baca buku, terus ngelihat, ngikutin masterclass, workshop gitu. Biasanya kalau misalnya aku ke festival yang ngikutin workshop, dan misalnya ada kayak di Pengabdi Setan tuh ada beberapa hal yang harus kita pelajari dulu, technically, aesthetically gitu. Itu kita belajar dan kita betul-betul cari bahan, belajar untuk bisa achieve ini, apa yang harus kita pelajari lagi gitu. Jadi alhamdulillah dari satu film ke film berikutnya selalu kita punya tantangan baru dan selalu merasa bahwa kita tidak melakukan hal yang sama dan kita men-challenge ourselves gitu setiap film yang kita lakukan. Dengan kata lain, Joanna mengatakan bahwa sebenarnya proses belajar itu tidak pernah berhenti dan nggak ada kata stop. Ya itu udah obvious lah, udah nggak mungkin. Maksudnya belajar itu ya sesuatu yang kita lakukan kayak kita bernafas sebenarnya sebagai manusia. Iya, mau nggak mau kita harus belajar. Either kita mau mengikutinya atau kita ignore gitu. Itu sih. Dan alhamdulillah aku selalu dikelilingi oleh orang-orang yang yaitu merasa bahwa kita bukan orang hebat, jadi harus belajar terus gitu. Pemain, baik ke kru tuh aku selalu beruntung karena ya itu nggak ada satupun yang merasa dirinya hebat gitu. Dan kita sekarang kayak di kantor setiap hari apa kumpul dan selalu ngobrol kita gimana supaya kita bisa meningkatkan skill kita di sini ya gitu. Dan at the same time kita juga mencoba untuk sharing apa yang kita punya. Misalnya sejak tahun 2014 itu aku kan bikin inkubasi writers ya. Jadi setiap tahun itu kita merekrut sampai dengan 10 orang selama 7 bulan itu kita kasih pengetahuan tentang menulis skenario dari awal sampai mereka menyelesaikan satu skenario for free. Jadi dari tahun 2014 itu kita bikin inkubasi. Dan sekarang di Bumi Langit Cinematic Universe misalnya, para penulisnya adalah hasil dari inkubasi yang aku lakukan sejak tahun 2014. Sekarang dari Kamensi Pictures, PH aku juga punya writing department. Itu juga orang-orangnya dipenuhi oleh orang-orang yang sudah mengikuti inkubasi penulis skenario dari aku gitu. Dan kita kasih seperti yang gue bilang yang kita berikan secara gratis selama 7 bulan. Dan itu tidak mengikat kalau misalnya mereka mau bekerja di PH lain atau menjual bebas. Tapi
alhamdulillah ketika kita tawarkan mereka mau kerjasama dengan kita gitu. Jadi ya itu kita belajar dan sharing apa yang kita pelajari itu menurut aku dua hal yang harus dilakukan oleh kita di industri film Indonesia. Bang Coko, beberapa kali aku interview dengan beberapa sineas di Indonesia dan mereka menyebut bahwa problem paling mendasar dari industri kita itu adalah skenario. Betul, ya itu betul. Bang Joko setuju, dan apakah inkubasi ini menjadi salah satu solusi yang ditawarkan Bang Joko untuk yuk regenerasi dimulai terus yuk? Gitu. Ya itu salah satu yang paling bisa aku lakukan ya kalau menuliskan inkubasinya itu tidak membutuhkan tools ya. Kalau misalnya inkubasi directors mungkin kita butuh prakteknya butuh kamera, butuh beberapa peralatan yang mungkin memakan biaya gitu. Jadi yang kita lakukan inkubasi penulis ya memang itu bisa kita lakukan tanpa biaya. Kita bikin secara gratis, tetapi kita juga tidak mengeluarkan banyak biaya, hanya waktu dan effort gitu. Tapi nextnya bakal ada inkubasi directing yang akan kita lakukan di Kamenz Pictures dan dalam waktu dekat kita akan bekerja sama dengan beberapa platform yang ternyata mereka sangat tertarik untuk mensupport kegiatan kita. Jadi in the future nggak akan merupakan hanya inkubasi penulisan skenario tapi juga inkubasi directing dan beberapa profesi lain di perfilman Indonesia gitu. Selain naskah apalagi sih yang harus dibenahi di industri? Semuanya, kita sangat kekurangan SDM. Aku pernah nulis ya di Twitter tuh jenis-jenis pekerjaan di dalam perfilman. Itu dari mulai A to Z itu semuanya sangat kurang gitu. You name it, bahkan kayak location manager aja yang kelihatannya pekerjaan yang gampang ya, tinggal datang, secure the location. Tapi itu adalah sesuatu yang sekarang orangnya juga jangan jarang gitu. Semuanya sangat jarang. Jadi yang bisa dilakukan oleh siapapun stakeholder perfilman Indonesia, baik pemerintah, swasta, kita semuanya, kalau misalnya mau berkontribusi ke perfilman Indonesia ya menciptakan SDM yang paling dibutuhkan. Bang, kadang suka sirik ya kalau ngelihat Iran filmnya bisa menang 2 Oscar, Korea apalagi ya, Best Picture ya kan gitu. Nah kalau melihat mereka juga pemerintah mereka sangat support. Di Indonesia dalam pandangan Joko Anwar seperti apa? Sekarang udah sangat berbeda dari dulu ya. Kalau sekarang itu kalau kita lihat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan misalnya filmnya itu udah sangat mendukung banget. Pada waktu itu juga sudah ada Kemenpar yang juga ikut serta dan ada banyak sekali yang sekarang sudah coba dilakukan dan disinergiskan oleh pemerintah dan pelaku film. Menurut aku itu sudah menunjukkan adanya perubahan yang sangat positif banget, tapi mungkin masih dibutuhkan lebih banyak lagi dan lebih strategis lagi gitu. Karena seperti yang aku bilang yang paling dibutuhkan sekarang adalah SDM, jadi mungkin kalau misalnya kita bisa fokus ke penciptaan sumber daya manusia akan sangat lebih membantu industri film gitu. Kalau kita ngomongin film Korea bisa menang Oscar itu bukan hanya karena ada Bong Joon-ho, tapi memang ada semacam gerakan bersama semua stakeholder yang dimulai dari awal tahun 90-an ya, yang namanya swastanya, yang namanya pemerintahnya bersatu untuk menciptakan sebuah ekosistem yang menciptakan filmmaker dan sineas yang punya kualitas dalam storytelling gitu. Nah di Indonesia kayaknya itu yang masih harus dipikirkan bagaimana gitu. Terus kalau kita lihat memang di Indonesia kayak aku pernah dalam satu periode tahun 2016-2017 tuh aku keliling negara di ASEAN. Jadi aku hopping ke Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, beberapa negara Asia lagi, dan aku ingin cari tahu bagaimana sih mereka kesinergisan antara pemerintah dan stakeholder yang lain di perfilman gitu. Dan masing-masing punya karakter tersendiri dan beberapa negara yang sangat maju perfilmannya karena mereka sangat sinergis gitu. Dan satu hal yang jadi karakteristik dari Indonesia, orang Indonesia itu lebih mungkin kita kurang sportif ke satu sama lain sih. Jadi kalau misalnya di Korea gitu, beberapa kali ke sana bertemu dengan orang-orang dari KOFIK, badan perfilman mereka, bertemu dengan orang-orang dari KAFA, sekolah film mereka.
dan direktur-direktur yang lain gitu kayak Bong Joon-ho semua segala macam tuh mereka kayak satu sama lain itu nggak petty gitu. Nggak petty itu artinya apa ya bahasa Indonesia? Jadi mereka tuh saling mendukung, nggak support dan nggak ada sirik-sirikan, nggak ada. Jadi mereka kalau misalnya ada yang punya pencapaian di support. Jadi mereka mensupport teman mereka yang punya pencapaian. Kalau di Indonesia mungkin kita karena gak paham juga ya, itu masih jarang kita lihat ya, dan kadang-kadang kalau misalnya ada yang dapat pencapaian tuh Sini. bukan sirik tapi masih belum support sih. Mungkin support circle mereka aja, tapi kalau misalnya kita bisa bersatu gitu akan lebih sangat membantu sekali sih di perfilman. Dalam artian para sineas kita itu masih kubu-kubuan? Kubu-kubuan secara Geng-gengan mungkin? kubu-kubuan secara formal atau geng-gengan secara formal tuh enggak. Mungkin preferences ya, karena banyak ya kayak orang Indonesia lah, bukan cuma di film, banyak prejudis kan. Banyak berprasangka bahwa ini orangnya seperti ini, aku benci dia karena ini, padahal kita nggak tahu mereka, nggak kenal gitu. Maksudnya sampai ada yang beberapa orang yang membenci satu sineas atau beberapa sineas hanya karena nggak tahu, sebabnya juga nggak tahu, tapi semua yang dia lakukan pasti salah, juga ada seperti itu. Dan yang kayak gitu tuh sebenarnya membuat nggak kondusif dan seharusnya bisa dihindari sih. Gitu. Apa cita-cita Joko Anwar yang belum tercapai dan akan terrealisasi insya Allah dalam waktu dekat? Cita-citaku, aku kepingin pengen punya rumah di Jogja. Oke. Rumah kecil aja, 80 meter persegi, mungkin 5 kali 6 rumahnya, sisanya kayak ada apa namanya itu? Sawah? Bukan. Perkebunan? Kayak saung gitu. Pengen itu sih. Lagi ngumpulin duit sekarang. Kemarin kan baru lunas KPR rumah. Aku kemarin KPR rumah 15 tahun baru kelar. Jadi setelah lunas, iya baru lunas KPR baru tahun lalu. Baik. Baru mungkin setelah lunas KPR nanti bisa Bisa ke Jogja ngumpulin ya? duit, iya. Bisa lah bang. Bisa itu. Dalam terawang gaibku bisa sih. Bisa ya. Enak soalnya Jogja itu, seneng ya, menyenangkan. Oke. Bocoran dong setelah ini akan ada apa dari Joko Anwar? Setelah ini akan ada, kedepannya ada beberapa project yang di-announce, tentunya ada LA Project yang sci-fi dengan Village Roadshow. Kemudian ada satu film feature buat Amazon yang judulnya The Siege at Thorn High yang sudah di-announce juga, dan kemarin ada sesuatu dengan Netflix yang sudah di-announce tapi belum tahu itu apa. Kemudian ada beberapa film yang aku produce, series yang aku produce, dan satu pet project yang sedang aku siapkan. Oke. Aku punya satu pet project yang pengen banget aku bikin film. Ya, mudah-mudahan jadi. Satu film yang sangat personal. Nah, ngomongin soal film, mungkin nggak sih seorang Joko Anwar bikin film biografi salah satu pahlawan Indonesia gitu? Sengaja nanya. Remake Pangeran Diponegoro mungkin? Ada sih tokoh yang mau aku filmkan dan itu aku obses banget. Yaitu? Nggak boleh dibilang, berbahaya. Yang baru-baru ini lagi berminggu-minggu kasusnya mau difilm Oh, juga nggak nggak? yang lama ini. Yang lama. Oke. Baiklah kalau begitu. Terakhir pertanyaan iseng-iseng berhadiah adalah kenapa sih Ustadz di Pengabdi Setan kalah? Coba dong sekali-kali kasih kemenangan. Sampai dibahas di sebuah situs yang katanya Joko Anwar memang ya kalau sama ini Islamofobik. Ustadz itu dia adalah orang yang paham agama, yang sholatnya itu 5 kali sehari itu udah pasti, bahkan lebih ya, belum sholat sunnahnya. Dia aja yang taat beragama bisa kalah dengan setan. Jadi kita harus sholat, harus taat beragama, karena ustadz aja bisa kalah oleh setan. Apalagi kita yang sering lupa dengan Tuhan, sering lupa dengan agama. Jadi kembalilah ke jalan Tuhan. Oke, baik. Berarti nanti di Pengabdi Setan 3 ustadznya menang ya?
Atau seri lah minimal, Bang. Gini deh, nanti aku akan bikin voting di Twitter. Kita menangkan apa kalahkan ustadznya. Atau mungkin siapa tahu di Pengabdi Setan 3 ustazah. Udah sebut idea. Bahkan nama Ibu Mawarni Suwono tidak tahu menang siapa tuh. Boleh ya, Bang ya. Udah good idea. Oke. Jadi kalau misalnya di next Pengabdi Setan ustadznya adalah ustazah, thanks to Wayan. Terima kasih, kita nantikan kejutan dari Joko Anwar berikutnya dan juga kita nantikan apakah film Indonesia bisa bangkit lebih baik lagi setelah pandemi COVID-19. Insya Allah. Siap. Terima kasih, saya Wayan Diananto dan juga Bang Joko Anwar undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.